Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi sama gue Davi Bokomoto Vlog. Oke. Tadi karena kalian udah ngeliat penjelasan sedikit-sedikit gue tadi, sekarang gue mau langsung test ride aja, yaitu Yamaha Mio Gear 125cc. Ya, Mas Tinanja pasti kuat ngangkat beban yang kayak gue. Jadi di sini intinya adalah dia masih speedometer jarum ya, belum yang digital. Dan di sini juga the bestnya Mio Gear 125 adalah dia sudah ada stop and start system guys. Jadi ketika kalian di lampu merah, kalian mengaktifkan ini, ya ada untungnya sih karena bisa meminimalisir borosnya bensin pada saat kita berhenti ya, gitu guys. Lalu sedikit info lagi sih, untuk Yamaha Mio Gear ini dia masih belakangnya itu tromol ya guys ya. Jadi kalau depannya udah ada discnya, jadi dia belum double disc, masih tromol. Dan untuk lampu dia sudah LED ya guys bagian depannya. Dan sekarang kita masih berada di daerah TBC Matupang. Kita mau ke Cempaka Putih untuk mengembalikan ini motor. Sekarang kita lihat gimana lincahnya, gimana kencengnya, kualitas dari kecepatan Yamaha Mio Gear ini, top speednya berapa, tarikan bawah dan atasnya gimana. Oke. Jujur sih, sampai saat ini gua baru test ride ini untuk lajur-lajur yang deket-deket gini sih rekomen ya. Kerasa banget entengnya karena dia udah blue core guys. Dia blue core jadi kerasa lebih enteng sih pastinya. Kita muter balik, kita misah sama si Ayang. Dadah. Dia pulang ke Pamulang. Kita kembali ke Cempaka Putih. Kita muter balik, kita lo condet aja guys. Hup. Nah kita coba dibelokkan bet. Sumpah loh. Kita coba ya. Untuk jalur rada sedikit nanjak sih, mencapai 60 km juga cepet sih ya. Bener-bener nih ngerasa enteng banget loh. Kerasa banget entengnya ini guys. Oh iya, dan kalian juga perlu tahu, Yamaha Mio Gear 125 ini dia itu dia itu tersedia 2 cantelan guys. Cantelan ya, kalian bisa tahu lah nih yang ada di dek-dekan ini, yang di bawah sini. Jadi dia itu bisa lebih memudahkan kita semua kalau kita banyak bawaan. Jadi kita nggak bakal menggunakan yang namanya bagasi kita. Bisalah kita langsung di sini. Nice. Ih, lama deh. Nih kalau gua pakai gini gua bisa nih nyelip-nyelip nih. Tapi kalau untuk lampu belakangnya masih bohlam. Dan Yamaha Mio Gear tentunya seperti yang udah gue jelasin tadi, dia mempunyai 5 varian warna. Yang pertama itu ada warna silver. Nih yang gue pakai ya. Ini warna silver guys. Dan yang kedua itu ada warna putih. Terus yang ketiga ada warna merah. Yang keempat itu ada warna hijau. Yang pastinya hijaunya bukan hijau muda ya, tapi melainkan kayak hijau-hijau lumut gitu guys. Terus yang kelima itu ada warna abu-abu gitu. Dan ini yang gue pakai warna silver, bagus banget warnanya, keren. Dan kalau untuk dilihat dari bodinya juga ya masih tetap ciri khasnya Mio ya, masih ramping walaupun dia agak sedikit berisi.
tidak, kalau Mio Soul kan kalian bisa lah ya membedakan. Mio Soul itu agak gendut tapi pendek, kalau ini panjang lah, lumayan rada sedikit panjang, rada sedikit berisi. Jadi ya tetap namanya Mio Gear itu pasti dia mempunyai ciri khas yang khusus guys. Jadi inilah ciri khasnya Mio Gear. Keren sih. Ini loh ada stop and start system ini loh. Ini nih misalkan nih kayak lagi di lampu merah nih kan, kita bisa aktifin tuh stop and start sistemnya. Jadi lebih meringankan pemborosan bahan bakar guys. Nah, terus dengan adanya fitur terbaru dari Mio Gear ini adalah dia itu sudah tersupport Blue Core. Jadi membuat suara motor ini menjadi lebih halus guys. Mungkin kalian tuh tidak nggak denger deh, apalagi untuk mulai starternya ya. Itu untuk suaranya benar-benar halus banget, dan yang pastinya motor jadi lebih bertenaga. Pantesan Mio ini benar-benar tarikannya caur banget. Nih kita coba salip. Tuh. Kenceng nih. Oh iya, tadi juga kan udah diinformasiin juga untuk bagian footstep guys, footstep belakang itu rekomen banget ya. Dan ini bener-bener motor ini tuh dibuat sedemikian rupa. Oh ya, dan motor ini tuh udah dibuat sedemikian rupa, senyaman mungkin deh pokoknya. Jadi buat kalian-kalian yang suka pegel-pegel, ini bener-bener dibuat posisi kakinya untuk para rider ini entah bisa di bawah, entah bisa agak rada selonjor ke depan, atau bisa juga kaki kalian tuh ke belakang gitu loh. Dan untuk yang boncengernya juga tuh dibuat posisi bisa bener-bener paling ke atas, kayak khususnya tuh Mio Sporty dulu ya. Mio Sporty itu kan pasti ciri khasnya adalah ada yang buat kaki di atasnya gitu kan. Nah, Mio Gear ini juga seperti itu, hanya pembedanya dia agak lebih kecil gitu loh untuk kaki belakangnya. Begitu guys. Pokoknya ini benar-benar cocok lah buat kalangan milenial nih, kayak gini-gini nih. Jangankan milenial ya, apalagi sekarang kan ibu-ibu gitu loh ya kan, suka motoran gitu ya, daripada bobo NMAX beloknya susah ya kan, kegedean, ribet, mau nyalip panik, mendingan make Mio Gear aja ya, nggak Yamaha Mio Gear 125, lu udah ngacir nih. Kalau ibu-ibu bawa NMAX tuh kan kebayang udah nggak pakai helm lagi kan, pakai NMAX gede, ntar tuh kayaknya bawanya tuh kurang aja gitu loh. Biasanya kan ibu-ibu ke pasar juga kan kalau NMAX kan, maksudnya dia terlalu nantinya bingung lah ya untuk ke kiri ke kanan gitu, ribet lah intinya. Jadi rekomen banget sih buat yang kaum milenial yang nggak mau ribet, kaum orang tua juga yang nggak mau ribet bermotor-motoran besar, langsung deh ke Mio Gear aja deh, berpaling deh. Dan yang pastinya Mio Gear ini fitur, desain, dan kualitas lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya guys. Berhubung ini itu tadi pas aku dari Cempaka Putih, terus sisa 1 bar, lalu aku isi bahan bakar ini di daerah Condet ini, di sini tadi full tank itu dia 20.000 ya. Mungkin ya benar-benar full tanknya itu bisa 25.000 lah ya, 25.000 lah itu benar-benar full tank yang dari nol, atau enggak mungkin 30.000 lah itu kalau dari nol, kalau benar-benar dari kosong. Sekarang sudah terisi full tank banget, dan ini posisi dari Condet menuju ke Cempaka Putih. Mungkin ya kalau misalkan sepi kita coba ngebut, dan kalau macet kan otomatis gas rem kita lihat apakah dia boros atau enggak. Tapi sih kemarin karena Avi udah test ride ini sebelumnya, pada saat kemarin itu Avi ada event bersama Yamaha juga menuju ke Bogor, dan jujur banget ngisi bensin dari Cempaka Putih menuju ke Cibinong itu bener-bener cuma hilang, nggak ada sebar. Padahal itu udah diputar dari Cempaka Putih lewat ke Tangerang dong. Bayangin loh, Ciputat tembus-tembus ke Cibinong Bogor.
ya ke Yamaha Mekar itu untuk checkpoint. Dan itu bener-bener wah lah, pokoknya itu mah the best lah. Sampai bingung banget kok bisa gitu loh, gak habis gitu loh, maksudnya sebar pun tuh nggak hilang gitu. Jadi ntar kita buktiin aja gimana kita di daerah-daerah Jakarta yang macet ini, yang padat ini, apakah boros atau enggak. Oke. Nanjak, iya tuh, nanjak aja tarikannya dapet coy. Dan kemarin juga aku udah test ride itu tanjakan, dan sayangnya sih nggak kerikot ya karena baterainya habis waktu kemarin kita touring itu ke Bogor. Kita bener-bener ngelewatin trek yang sekiranya bisa membuktikan kalau motor ini tuh kuat. Motor ini itu pasti kuat, udah pasti nanjak, udah pasti irit, dan udah pasti keren. Dan yang untuk nanjak itu Afif sudah membuktikan, jujur ini nggak bohong, nggak apa, bener-bener pure itu kuat. Ini motor kuat banget nanjak, kuat banget juga bonceng orang, karena posisinya waktu Afif menunjukkan ini kuat nanjak atau enggak, Afif juga membawa boncengan. Dan ternyata itu membuktikan 100% itu kuat semuanya, dan irit juga. Dan napasnya keren, kalian bisa lihat aja di Instagram, atau inilah beberapa foto Afif pada saat Afif memakai Mio Gear. Mantap kan? Keren coy. Banyak banget bawaan. Bahaya nih yang kayak gini nih. Dan untuk ukuran velg itu sama, masih sama kayak Mio yang sebelumnya. Jadi ya mungkin kalau untuk saran dan masukan kayaknya untuk next generation 125, terutama Mio khususnya ya, kayaknya lebih agak diperhatikan lagi kali ya untuk velg gitu, ukuran velg. Ini kan Mio nih, ini Mio nih. Nah kalian bisa ngeliat kan perbedaannya. Kalau misalkan Mio yang lama itu kan tuh pasti di bagian kakinya tuh dia begitu ya, dia masih rada-rada di bawah dan masih rada tampak lebih lebar lah. Kalau yang di Mio Gear aku pakai ini dia lebih agak tinggi, sehingga ya minusnya itu adalah lutut atau kaki dari boncenger sedikit kena sikut kita yang lagi bawa motor gitu loh. Nah itu jadi kalau minusnya itu membahayakan sih ya, sedikit membahayakan si pembawa motor atau ridernya ketika dia mau belok atau ya mendadak belok atau apa, kan otomatis mentok kan, itu membahayakan sih kalau menurut gua ya. Jadi mungkin itu aja sih saran dan masukannya. Tapi masih ada footstep lagi di belakang, dan kalian juga harus tahu bahwa Mio Gear ini tuh tersedia menjual footstep untuk di depan. Jadi tuh kalian bisa lebih enak, lebih nyantai. Jadi kaki kalian itu bisa begini nanti nyender. Tapi kan kalau menurut gua karena Mio ini kecil ya, kalau pakai footstep di depan kayaknya sama aja sih, mentok-mentok juga. Jadi kayak nggak PW dan lebih memakan jalan aja, jadi nggak bisa nyelip-nyelip gitu. Tapi mungkin bakal bergunanya kalau misalkan touring gitu, karena bisa lebih nyantai. Kalau misalkan capek kan bisa selonjoran, tapi touring sendiri. Kalau mau ngebonceng orang terus posisi kita mau selonjoran itu kayaknya nggak PW, karena gimana ya, lebih enak itu kayak lebih kaki tuh selonjornya otomatis kan kita harus lebih ke belakang kan gitu sih. Dan Mio Gear 125 ini juga udah support hazard loh, kalian harus tahu dia sudah support hazard seperti motor Lexi ya kan, atau motor-motor yang pada umumnya yang sekarang ini baru-baru launching. Tuh dia bisa pakai hazard. Makasih banyak ya Pak. Jam 6 kurang 15 menit kita lewat. Sore-sore gini enaknya lewat Monas guys, kita sambil jalan-jalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ngabisin bensin 2 bar. Yo jalan-jalan sore yo. Terima kasih Yamaha sudah mengizinkanku test ride
motor Yamaha Gear 125, memuaskan dan sangat seru. Apalagi kemarin juga udah ikut touring juga bersama generasi 125 lainnya. Mantap lah pokoknya. Kalian jangan lupa di follow Yamaha Indonesia, lalu juga Yamaha Jabodetabek.id, dan yang terakhir adalah @generasi125. Itu kalian harus follow pokoknya, karena buat kalian yang emang pecinta motor di bawah 155 cc, kalian harus banget sih mampir ke @generasi125 biar kalian bisa ngeliat gimana kelebihan-kelebihan dari motor-motor terbaru yang sekarang ini guys dari Yamaha. Oke, thank you guys. Terima kasih udah nonton sampai habis. Terima kasih juga udah dukung aku dan udah semangatin aku untuk terus-terus buat video ini. Apalagi video di YouTube ini ya pokoknya. Pokoknya subscribe kalian, like kalian, dan komen kalian itu adalah salah satu penyemangatku untuk semakin rajin membuat video. Dan mohon maaf kemarin aku kurang begitu untuk upload karena banyak kegiatan juga, padahal pengangguran. Mohon maaf. Pokoknya thank you sekali lagi. Maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.